permata yang terbuat dari intan atau berlian atau black diamond atau diamond hitam. Bisa kita lihat dengan menggunakan diamond selector yang kebetulan saya punya. Ini diamond selector tuh, ini apa ya? Ini apa? Sesuai dengan yang direferensikan oleh alat ini. Nah ini pada saat menggunakan itu harus ditandai dengan menyalanya LED atau lampu. Dan kita sentuhkan pada permata ini atau batu ini atau berlian ini. Nah, dia akan menyala dan timbul tip atau bunyi. Nah sekarang saya ambil satu contoh yang lain, berbeda dengan yang terbuat dari sintetis. Dia tidak bunyi. Dia tidak bunyi. Nah untuk mengetahui, untuk memastikan permata ini apakah betul-betul terbuat dari batu alami atau didapat atau dari hasil atau terbuat dari bahan alami atau tidak, kita juga dapat lakukan dengan mengikuti petunjuk-petunjuk orang pada masa lalu sebelum adanya alat-alat canggih seperti sekarang ini. Karena berkaitan dengan permata, sebenarnya sejak zaman dulu sudah banyak diceritakan oleh orang-orang sebelumnya. Ya, mungkin kita semua pernah mendengar bagaimana kekuatan permata cincin Nabi Sulaiman. Nah, kalau kita mendengar cerita tersebut, tentu sangat menakjubkan dan barangkali juga akan memicu imajinasi kita terhadap kekuatan batu permata tersebut. Nah, dalam kesempatan ini saya berpendapat benar bahwa pada permata yang berasal dari batu-batu alami itu ada satu kekuatan atau energi dibandingkan dengan permata-permata hasil proses atau yang dibuat melalui proses pemanasan atau peleburan dari bahan bebatuan dan campuran atau formulasi dengan bahan-bahan kimia tertentu. Nah ini tadi berlian yang berasal dari dari bahan alamiah. Nah ini. Jadi kalau kita lihat di sini, dia akan bergerak searah jarum jam, semakin lama semakin melebar. Semakin lama semakin melebar. Terus dia semakin lama semakin melebar. Permata ini berputar karena pada buku yang saya buat ini tidak menuliskan nama atau jenis daripada permata ini, karena di sini bertuliskan akik, peros, kelulut, petir, batu jilatan, giok, dan kalimaya. Nah ternyata benar dia menunjukkan ke arah yang bertuliskan berlian. Tadi dia berputar karena tidak ada nama atau jenisnya. Nah, sekarang untuk membuktikan, kita juga bisa putar ke kanan, dia tetap akan mengikuti. Kemudian kita putar lagi ke kiri, tersentuh, kita putar lagi ke kiri, dia juga akan mengikuti. Kita putar lagi ke kanan, dia selalu akan mengikuti. Dimana yang bertuliskan berlian tersebut. Nah, usahakan tangan tidak bergerak. Terus kita angkat secara perlahan-lahan.
Ini terasa ada satu kekuatan atau energi yang menarik, seperti medan magnet. Dia mengelilingi jari-jari ini atau lingkaran ini untuk mencari nama yang menunjukkan jenis dia. Semakin lama akan semakin melebar. Sekarang kita cari, biasanya kalau hasil sintetis, hasil proses atau buatan, ada kecenderungan kesamaan serat antara permata yang satu dengan permata yang satu, atau sama sekali tidak ada serat. Nah, pada batu-batu yang bersifat alami ini lebih cenderung. Adapun tujuan kami memperkenalkan ini adalah agar, sekali lagi, jangan sampai para pencinta batu mulia yang mengharapkan permata-permata itu berasal dari batu-batu alami, ini ternyata mendapatkan permata-permata yang berasal dari hasil proses atau buatan. Nah, sedangkan buku ini sengaja saya bikin sebagai pengembangan daripada teori-teori atau cara-cara orang terdahulu sebelum adanya alat yang lebih canggih seperti ini dalam hal memeriksa atau mengetahui keaslian batu permata. Mudah-mudahan ada manfaatnya.